Shalom semuanya, adik-adik ada di rumah. Happy New Year! Happy New Year! Selamat tahun baru 2021. Kita percaya kita masuk tahun ini dalam keadaan yang sehat. Amin. Dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Oke, memulai tahun ini, memulai ibadah pertama kita, ibadah sekolah minggu pertama di tahun ini. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan Yesus baik, sudah pertemukan kita kembali di ibadah KAA yang pertama di tahun ini. Ayo semuanya, dengan sikap yang tenang, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau berikan hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Ayo semuanya di rumah katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau berikan hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau berikan hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ayo semuanya di rumah lipat tangan, tutup matanya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Nanti Tante Rini pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sepanjang tahun 2020 Tuhan, Kau sudah menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami. Pada hari ini kami mengucap syukur karena pernyataan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami kembali boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memimpin kami, menuntun langkah hidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang berhasil dan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan dan menjadi anak-anak yang berdampak bagi dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai Tuhan memuji, menyembah-Mu, mengagungkan Engkau. Terutama kami akan juga siap diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita nyanyi bersama-sama. Kasih
ini baca kitab suci doa tiap hari. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau berkati. Kami tak akan membawakan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu yang mendengar, kami boleh mengerti, kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dan dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat kita bertemu kembali di ibadah online KAA. Masuk tahun 2021, sekalipun kita masih ibadah online, tapi Kak Meta percaya kita semuanya ada dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan, kita beribadah bersama-sama. Kita berdoa supaya corona ini cepat hilang dari Makassar, dari dunia ini. Terus kita bisa kumpul lagi bersama di gereja untuk beribadah, bisa dengar firman Tuhan secara live ya. Tapi karena sekarang kita masih online, semuanya duduk tenang di rumah, jangan ada yang jalan-jalan, jangan ada yang makan, kita mau dengar firman Tuhan. Kak Meta mau bawa satu firman Tuhan yang Kak Meta ambil hari ini di 1 Samuel pasal ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kak Meta baca ya, 1 Samuel 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ini berbicara tentang Raja Daud, tentang Daud sebelum dia jadi raja. Dia dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh sama Saul. Karena Saul iri hati sama Daud. Jadi Saul ini berniat mau bunuh Daud. Terus kemudian Daud melarikan diri dari Saul, dalam ketakutannya dia melarikan diri. Dan Daud ini melarikan diri ke Gua Adulam. Namanya Gua Adulam. Kak Meta kasih tahu, gua, tahu yang gua yang terbuat dari batu, lubang yang besar yang terbuat dari batu dan orang bisa masuk ke dalamnya. Itu namanya gua. Jadi zaman dulu di Israel itu gua-gua itu selalu dipakai untuk tempat persembunyian. Jadi kalau orang mau bersembunyi dari orang-orang dikejar, misalnya mereka dikejar utang atau mereka dikejar-kejar orang dalam kesukaran, itu biasanya suka sembunyi di dalam gua. Dan hari itu karena Daud ini dikejar-kejar sama Saul, Daud ini ketakutan karena diburu Saul, dia juga masuk ke dalam gua Adulam. Daud pikir waktu dia masuk ke dalam Gua Adulam, dia bisa melarikan diri dari Saul. Nah ternyata di dalam Gua Adulam ini banyak sekali orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar-kejar utang, jadi orang yang utangnya banyak terus diburu-buru minta ditagih utangnya, mereka lari juga ke dalam gua. Ternyata Daud itu tidak sendirian di sana.
Daud lagi dalam kesukaran, Daud lagi dalam kesulitan karena Daud juga dikejar-kejar sama Saul. Dia mau pergi sembunyi, mau pergi menyelamatkan diri ke gua, bersembunyi dari orang-orang. Nah ternyata di dalam gua dia ketemu dengan orang-orang yang juga punya banyak sekali masalah, punya banyak sekali pergumulan. Dan di situ dikatakan firman Tuhan, Daud itu menjadi pemimpin mereka. Daud itu jadi pemimpin orang-orang yang lagi dalam kesukaran, orang-orang yang lagi dalam penderitaan, orang-orang yang lagi dikejar-kejar utang. Itu Daud jadi pemimpin atas mereka. Padahal Daud ini juga orang yang lagi susah. Daud ini juga orang yang lagi dikejar-kejar Saul, mau dibunuh. Dia juga bukan orang yang lagi senang-senang, lagi happy-happy, tapi dia juga lagi susah. Nah, cerita Daud ini ada di Gua Adulam. Kak Meta mau renungkan sama kita hari ini. Jadi sepanjang tahun ini Kak Meta kasih tahu buat kalian mungkin yang besar-besar yang sudah mengerti, yang dengar rekaman firman Tuhan ini, tema kita tahun ini, tema gereja kita tahun ini adalah living a impactful life. Kita hidup berdampak, bagaimana kita hidup berdampak. Nah Kak Meta mau sharingkan sama kalian, yang Kak Meta mau renungkan sama kalian, bagaimana kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan harus hidup berdampak di tengah-tengah dunia ini. Seperti Daud itu dikejar-kejar sama Saul, hidupnya lagi susah, hidupnya lagi menderita. Dia mau cari perlindungan di dalam gua, ternyata di dalam gua dia ketemu orang-orang yang harus dia pimpin, ketemu orang-orang yang harus dia lindungi. Istilahnya kayak begini, saya ini lagi butuh pertolongan, mana saya harus tolong orang lain. Tapi Tuhan mau ajar sama Daud saat itu adalah waktu kau lagi susah, waktu kau lagi menderita, waktu kau lagi dalam kesulitan, terus kau menolong orang lain, itu artinya kau sedang menjadi dampak buat orang lain. Memang Daud susah hari itu, memang Daud juga menderita hari itu, tapi Tuhan mau ajar sama Daud, di dalam kesukaranmu, di dalam penderitaanmu, di dalam kesulitanmu, jadilah berkat buat orang lain, berdampaklah yang baik buat orang lain. Nah ini yang Kak Meta mau renungkan buat kita semuanya. Bagaimana setiap kita, kamu dan saya, kalian yang ada di rumah, Kak Meta juga, kita harus menjadi dampak buat orang lain. Oh tapi sekarang tidak perlu, Kak Meta kan kita tinggal di rumah. Kita kan tidak ke sekolah Ji, atau koko-koko yang besar kan kita tidak pergi Ji kuliah atau kemana, kan kita di rumah Ji. Dimanapun kalian berada, kalian harus membawa dampak yang baik buat orang yang ada di sekitarmu. Contohnya anak-anak kecil di rumah, kalau kalian ada anak-anak yang ada di rumah, kalau kalian ada di rumah, kalau mama kalian bilang sama kalian, ayo bantu tolong dulu, mama jangan cuma kasih kotor terus ini rumah, mainannya terlempar ke sana kemari, terhambur ke sana kemari, terus tidak dirapikan. Urusannya mama itu deh, capek saya mau tidur. Kalau kalian mau menjadi dampak yang baik, iya ma saya kerjakan. Wah itu pasti akan berdampak buat mamamu. Iya tahu, mamanya kalian pasti senang. Iya tahu, anakku habis mainannya dirapikan. Atau anakku dengar-dengaran. Kalau saya kasih tahu jangan pulang malam ya, kalau pergi dengan teman-temanmu mereka dengar. Kalau saya kasih tahu jangan bergaul yang salah ya, Koko, Cece jangan bergaul yang salah ya. Iya ma, mereka dengar sama orang tuanya. Itu berarti kalian sedang membawa dampak buat orang yang ada di rumahmu. Kalau kalian di rumah jadi anak yang baik, jadi anak yang dengar-dengaran. Ayo semuanya sudah waktunya belajar. Karena besok mau sekolah walaupun sekolah online. Ayo sekarang waktunya belajar. Iya mak saya mau belajar. Wah itu mamanya pasti senang. Dan kalian akan membawa dampak yang baik untuk orang lain. Apa yang kalian lakukan membuat orang lain senang. Apa yang kalian kerjakan membuat mama senang. Apa yang kalian lakukan membuat mama senang, membuat papa senang ya. Jadi itu kalian sedang membawa dampak yang baik buat orang lain. Sekalipun mungkin kalian capek juga ma, kita juga ini habis sekolah capek mi, mama mau punya tugas itu membersihkan deh, saya mau tidur saja. Ya iya betul, itu juga kalau kalian mau buat ya mungkin kalian rasa itu wajar saja saya buat. Tapi kalau kalian bilang iya ma, nanti saya bersihkan rumah dulu baru saya tidur, atau iya ma nanti saya lipat dulu bajuku baru saya tidur, kalian membawa dampak yang baik buat orang yang ada di sekitarmu. Orang yang lihat itu pasti bakal ngomong seperti ini, iya tahu anaknya itu luar biasa sekali. Ayo kita belajar dari itu, keluarganya itu, mamanya pintar sekali, disiplin anaknya juga jadi anak yang hebat. Kalian membawa dampak yang baik buat keluarganya kalian, buat orang lain lihat, orang lain bisa diberkati dengan apa yang kalian lakukan.
Jadi hari ini yang Kak Meta mau kasih tahu sama adik-adik semuanya, sama anak-anak yang ada di rumah, kita belajar dari Daud. Sekalipun dia lagi susah dan dia lagi menderita, dia tetap membawa dampak yang baik buat orang lain. Kamu dan saya juga dimanapun kita berada, jadilah dampak, jadilah berkat, jadilah terang bagi orang lain. Kalau orang lain membutuhkan pertolongan, kalian tolong. Orang lain, misalnya besar-besar koko-koko, orang lain membutuhkan motivasi yang baik, kalian dorong mereka untuk terus maju, kalian dorong mereka untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita harus hidup berdampak, menolong orang lain, berdampak menjadi orang yang taat, menjadi orang yang takut Tuhan. Itu membawa dampak yang baik. Menolong orang lain yang sedang butuh pertolongan, menolong keluargamu yang sedang butuh pertolongan, itu membuat kita menjadi orang yang membawa dampak bagi orang lain. Jadi karena itu hidupilah hidup yang membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Maka Tuhan akan melihat apa yang kalian buat itu baik. Dan orang yang ada di sekitarmu akan bisa melihat Tuhan Yesus itu hidup di dalam hidupmu. Dia tahu dia orang Kristen. Dia hidup takut Tuhan. Dan orang lain memuji Tuhanmu karena apa yang kalian lakukan. Karena itu ayo kita belajar hidup berdampak bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa jadikan kami di tahun yang baru ini menjadi orang-orang yang berdampak dalam hidup kami, membawa dampak yang baik bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi orang yang ada di sekitar kami. Berkati kebenaran firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, setelah kita dengar firman Tuhan, Kak Meta mau kasih kuis. Oke, Kak Meta akan bagi kuisnya jadi 2 bagian. Kelompok yang pertama, anak-anak kelas balita dan anak-anak kelas kecil. Silakan kalian berpasang-pasangan, berdua-berdua. Misalnya yang bersaudara 3, satunya dengan mami boleh, atau dengan papi boleh ya. Yang bersaudara berapapun. Kalau dia cuma sendirian, anaknya cuma sendirian, dengan maminya boleh. Nyanyikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu, Kita Selalu Bersama ya. Nyanyikan dari awal sampai habis. Rekam. Kemudian videonya posting di grup sekolah minggu gereja Esa Almasi ya. Itu untuk anak kelas balita dan anak kelas kecil. Nah, untuk anak kelas pratama, kelas besar, kelas turem, tugasnya kalian adalah mencari satu tokoh Alkitab yang membawa dampak. Kisah satu tokoh Alkitab yang membawa dampak bagi orang yang ada di sekitarnya. Contohnya ya Nuh. Itu karena ketaatannya sama Tuhan, Nuh taat sama Tuhan, akhirnya anaknya sama istrinya, sama keluarganya itu selamat dari air bah, sama hewan-hewan yang Tuhan suruh Nuh bawa. Karena ketaatan seorang Nuh itu berdampak bagi keluarganya diselamatkan dari air bah. Atau misalnya ada contoh yang lain ya, cari satu tokoh Alkitab yang membawa dampak. Entah itu dampaknya dampak yang baik, atau misalnya kalian tahu tokoh Alkitab yang ini dampaknya apa yang dia lakukan dampaknya tidak baik, ini bisa membuat dia tidak baik. Kayak contoh Ananias dan Safira, karena mereka berbohong berdampak sama hidupnya mereka mati ya, berbohong sama Petrus ya. Jadi bisa contoh cari orang yang berdampak, apa yang mereka lakukan dan apa dampaknya buat hidup mereka dan orang di sekitar mereka. Oke? Setelah kalian ceritakan satu kisah Alkitab itu, posting videonya di grup sekolah minggu gereja Esa Almasi. Atau kalau mungkin malu posting videonya ada mukamu, silakan voice note, boleh ya? Di voice note Kak Meta tunggu, tolong tulis namanya. Setiap orang yang kirim videonya, tolong tulis namanya supaya Kak Meta ingat ini videonya siapa. Ya, Kak Meta tunggu sampai jam 4 sore hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kak Meta percaya semua yang ikut ibadah pada hari ini diberkati Tuhan. Kita sudah menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, kita sudah menikmati hadirat Tuhan lewat penyembahan, kita juga sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semuanya diberkati, Tuhan disenangkan dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Meta ajak semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kita menyanyi lagu penyertaanmu sempurna, bacaanmu penuh damai.
kami kembali bertemu di hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah dengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang berdampak dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menyertai kehidupan kami. Sepanjang tahun ini Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang saat ini ada di rumah, yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Berkat Tuhan ada atas mereka sepanjang tahun ini. Penyertaan Tuhan menjadi bagian anak-anak kami sepanjang tahun ini. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka sepanjang tahun ini. Mereka boleh melewati dalam pertolongan Tuhan, mereka boleh melewati bersama dengan Tuhan. Di sekolah mereka, Tuhan memberkati anak-anak kami yang sekolah. Biarlah walaupun mereka sekolah dengan online Tuhan, tapi hikmat daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Anak-anak kami menjadi anak yang pintar di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua anak-anak yang sudah mendengarkan. Bahkan kami yang melayani Tuhan, urapan Tuhan selalu ada atas kami. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari adik-adik, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.